Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio blak-blakan meminta tolong kepada pemuda atau mahasiswa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Gatot Nurmantio dalam orasi ilmiah pada sidang Senat Universitas Cokro Aminoto, Jakarta. Harapannya Presiden Jokowi dapat memenuhi terhadap tuntutan yang sudah kami layangkan dengan sangat jelas, sehingga kami di sini ketika memang ada kesempatan yang bisa kita tawarkan kepada Presiden Jokowi, ada dua hal. Yang pertama, kita dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia meminta kepada Pak Presiden Jokowi untuk bisa mengadakan forum secara terbuka dan juga disiarkan secara langsung sehingga publik bisa melihat seperti apa jalannya diskusi antara mahasiswa bersama Presiden. Sikap tersebut tentunya menyakiti hati seluruh rakyat Indonesia yang hari ini berjuang demi hak-haknya. Apabila Bapak Presiden tidak dapat melakukan hal tersebut dalam jangka waktu 8 kali 24 jam sejak ultimatum ini dikeluarkan, maka kami memastikan akan adanya gerakan besar dari mahasiswa seluruh Indonesia yang menciptakan kegentingan nasional. Gerakan mahasiswa saat ini seperti jerami kering yang tinggal menunggu pemantiknya. Hanya dengan sebuah percikan kecil saja, jerami-jerami kering itu bisa langsung terbakar. Yang jelas, aksi yang dilakukan oleh BEM UI menobatkan Presiden Jokowi itu sebagai the king of lip service ini kemudian memberikan inspirasi kepada kampus-kampus lain. Para mahasiswa, para intelektual ini punya peran besar dalam berbagai gerakan di Indonesia. Kita bisa mencatat. BMSI ancam Presiden Jenderal Gatot mengatakan saatnya mahasiswa bangkit. Presiden Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Jenderal Gatot Nurmantio blak-blakan meminta tolong kepada pemuda atau mahasiswa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Wahai pemuda, jangan abai terhadap situasi bangsa. Saya ulangi, pemuda jangan abai terhadap situasi bangsa. Dan tolong selamatkan masa depan Indonesia, bangkit atau punah. Kata Gatot yang juga mantan Panglima TNI itu sebagaimana dikutip oleh Fajar News pada Jumat kemarin. Statement Gatot ini tidak ada hubungannya dengan gerakan mahasiswa khususnya yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Indonesia yang kemarin mengancam dan mengultimatum Presiden Joko Widodo. Dalam orasi ilmiahnya pada sidang Senat Universitas Cokro Aminoto, Jakarta di Hotel Syahid pada pekan ini, Gatot mengemukakan Indonesia merdeka dengan nilai-nilai budaya yang kental. Begitu juga dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan sejak zaman dahulu. Salah satu nilai luhur itu adalah warisan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Desain Undang-Undang Dasar itu sejatinya adalah harapan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak mengulangi kisah di masa terjajah. Sebab itu Gatot mengingatkan segenap pemuda untuk bisa menjaga Indonesia. Pemuda harus dapat tetap menjaga, bahkan harus segera bangkit mengembalikan ikatan kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Hal tersebut harus dilakukan para pemuda ketika kondisi Indonesia terancam tercabik-cabik. Silahkan analisis sendiri apakah Indonesia terancam atau tidak, tegas Gatot kemarin. Gatot Nurmantio menilai bahwa tatanan berbangsa dan bernegara di masa kini dan ke depan sepenuhnya kembali pada diri kita semua. Seluruh kekuatan bangsa Indonesia khususnya berada di pundak generasi muda, penerus masa depan bangsa. Sementara itu, BMSI bersama Gerakan Selamatkan KPK atau GASA meminta Presiden Jokowi untuk segera bersikap dan mengangkat 56 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan menjadi ASN. Sikap tersebut disampaikan BMSI bersama GASAK menyusul surat yang dikirimkan kepada Jokowi. Dengan menggunakan bahasa mengultimatum, mereka mengancam akan melakukan aksi turun ke jalan bila Jokowi tidak mengangkat novel CS menjadi ASN dalam waktu 3 kali 24 jam. Mahasiswa BMSI mengancam demo besar-besaran jika Presiden Jokowi tidak mengangkat TWK KPK menjadi ASN. BMSI bersama Gerakan Selamatkan Indonesia atau GASAK meminta Presiden Jokowi untuk segera bersikap yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK menjadi ASN. Sikap tersebut disampaikan BMSI bersama GASAK menyusul surat yang dikirimkan kepada Jokowi. Mereka bahkan mengultimatum kepada Jokowi dan akan melakukan aksi turun ke jalan bila Jokowi tidak mengangkat novel CS
menjadi ASN dalam waktu 3 kali 24 jam. Dan menanggapi persoalan tersebut, Sekjen Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia atau JARI 98, Insinyur Arwandi tidak mempermasalahkan adanya ultimatum demo besar-besaran tersebut. Namun ia berpesan agar aksi unjuk rasa dilakukan dengan cara yang tertib dan mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin 5M. Kendati demikian, pihaknya mengaku geram jika adanya ancaman diarahkan kepada Presiden Jokowi untuk mengangkat Novel Baswedan CS sebagai ASN. Jangan ancam Presiden RI Haji Joko Widodo terkait soal Novel Baswedan. JARI 98 di garda terdepan sebagai pendukung Jokowi dan KPK, ujarnya. Dikatakannya, JARI 98 selalu mendorong lembaga anti rasuah untuk menciptakan sinergitas dengan kepolisian dan kejaksaan. Salah satunya adalah penegakan hukum, karena itu adalah salah satu agenda dan amanat dari reformasi 1998 soal penegakan supremasi hukum. Arwandi mengingatkan bahwa di era demokrasi siapapun berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun hal itu juga diatur oleh undang-undang ketentuan soal unjuk rasa. Apalagi ini situasinya adalah PPKM yang diperpanjang dengan situasi pandemi COVID-19 guna untuk memutus rantai penularan sekaligus pencegahan datangnya varian COVID yang lebih ganas lagi. Pihaknya menghimbau agar kegiatan yang berpotensi menyebabkan peningkatan kasus ditunda. Sebab sampai saat ini, vaksinasi yang telah dijalankan belum melebihi 50% dari seluruh penduduk Indonesia. Kalau adik-adik mahasiswa asal main ancam pada presiden, itu namanya bukan unjuk rasa, tapi suatu penekanan dan ancaman berupa teror. Dan untuk menciptakan Sikkamtipmas adalah tugas Polri dan TNI di lapangan, cari motor penggerak dan donatur aksinya. Semuanya harus kooperatif dan taat dengan hukum siapapun dia. JARI 98 berkeyakinan Ketua KPK Komjen Polisi Firly Bahuri beserta jajarannya dengan segala kebijakan dan pertimbangan hukum adalah yang tegak di garis lurus untuk merah putih dan setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Pak Firly juga mampu menciptakan sinergitas antara Polri dan Kejaksaan, apalagi beliau cukup dikenal humanis ya, pungkasnya.